Raden Wijaya atau Dyah Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai tahun 1309, bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana, atau lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Menurut Nagarakretagama, Raden Wijaya adalah anak dari Dyah Lembutal, cucu Mahisa Campaka atau Narasinghamurti. Kakeknya ini adalah anak dari Mahisa Wongateleng, putra dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Ken Angrok atau Sri Rangga Rajasa adalah pendiri dinasti Rajasa yang kemudian menurunkan raja-raja Singhasari dan Majapahit. Naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwira Yuda yang gagah berani dan merupakan ayah dari Raden Wijaya. Dari genealoginya, Wijaya juga merupakan keponakan Kertanagara. Adapun Kertanagara adalah keturunan dari Anusapati, putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Menurut Prasasti Kudadu, 1294 tertulis bahwasanya Lembutal, ayah Raden Wijaya, adalah anak Narasinghamurti. Menurut Prasasti Balawi, 1305 Prasasti Sukamerta, 1296, dan Kakawin Nagarakretagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanagara, raja terakhir Kerajaan Singhasari, yaitu Tribuwaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Dengan Tribuwaneswari, Wijaya mempunyai seorang putra bernama Jayanagara. Dengan Gayatri, Wijaya memperoleh 2 putri. Putri sulung bernama Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Putri bungsu bernama Raja Dewi Maharajasa. Mendirikan Desa Majapahit. Kematian Kertanagara. Menurut Prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan Kerajaan Singhasari. Raden Wijaya ditunjuk Kertanagara untuk menumpas pasukan Gelang-Gelang yang menyerang dari arah utara Singhasari. Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Kertanagara. Menyadari hal itu, Dyah Wijaya melarikan diri, berlindung ke terung di sebelah utara Singhasari. Namun karena terus dikejar-kejar musuh, ia kemudian pergi ke arah timur. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja, penguasa Songenep, nama lama Sumenep, penasehat Raja Kertanegara yang merupakan murid dari Mahisa Campaka, Narasinghamurti, kakek Dyah Wijaya. Hutan Tarik dan Desa Majapahit. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji, jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi 2 untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula, Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali kerajaan leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di pelabuhan Jumbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang Songenep yang dipimpin oleh anaknya, Ranggalawe, untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Perang melawan Jayakatwang. Catatan dinasti Yuan mengisahkan, pada tahun 1293, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang yang dipimpin Ikemese, Kehesing dan Sipi mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanagara, karena pada tahun 1289 Kertanagara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Khan Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ikemese untuk bekerja sama.
Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Wangsa Rajasa di Jawa dari tangan Jayakatwang, dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ike Mese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol, Majapahit dan Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya kalah dan ditawan bersama putranya Ardaraja dalam kapal Mongol. Perang melawan Yuan Mongol Tartar. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin pada pihak Mongol untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ike Mese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Canggu, Majapahit, Wijaya dan pasukannya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Pada tanggal 19 April tahun 1293, Raden Wijaya memimpin pasukannya menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol yang sedang berpesta di Daha diserbu oleh pasukan Majapahit. Setelah kehilangan 3.000 orang tentaranya, Ike Mese memutuskan mundur. Sisa pasukan Mongol akhirnya meninggalkan Jawa pada tanggal 24 April tahun 1293. Kemudian Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit yang pertama dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 12 November tahun 1293. Akhir hayat. Menurut Nagara Kretagama, Raden Dyawijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping, Blitar, sebagai Harihara, atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Raden Dyawijaya digantikan Jayanagara sebagai raja penerusnya.